Assalamualaikum rekan-rekan. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel saya. Kapanpun dan dimanapun kalian berada, selamat malam dan selamat datang di channel Abita Fish. Di channel saya yang pertama ini, saya akan membahas alasan kenapa ikan cupang tidak mau kawin antara ikan cupang jantan dengan ikan cupang betina. Ada beberapa faktor yang pastinya membuat ikan cupang rekan-rekan itu gagal kawin. Di channel kali ini, saya akan membahasnya menurut pengalaman saya pribadi. Dan di mana saya juga sendiri masih dibilang pendatang baru dalam hal dunia percupangan. Tapi di sini, saya tidak mau putus asa dan terus belajar bagaimana caranya agar saya sendiri bisa dalam hal mengawinkan atau ngebreed ikan cupang. Mohon maaf, saya di sini bukan mau menggurui rekan-rekan, tapi di sini kita sama-sama belajar dan saling berbagi pengalaman dalam dunia percupangan demi memajukan percupangan Indonesia. Tidak usah panjang lebar. Langsung saja kita masuk ke faktor yang pertama, kenapa ikan cupang rekan-rekan gagal kawin. Yang pertama yaitu faktor antara ikan cupang jantan dan ikan cupang betina. Memiliki perbedaan size atau ukuran yang dimana ikan cupang betina lebih besar dari ikan cupang jantan rekan-rekan. Ikan cupang betina yang ukuran badannya lebih besar akan sangat menyulitkan ikan cupang jantan kalian itu untuk melakukan lipatan ke badan betinanya sehingga reproduksi telur dari betina akan susah untuk dibuahi. Selanjutnya ikan cupang betina yang lebih besar dari jantan juga pastinya pada saat perkawinan lebih susah ditaklukkan oleh si pejantan dan mental si betina pasti besar karena melihat jantannya yang kecil. Si betina yang posturnya lebih besar pasti akan melawan balik. Dan saat mental si pejantan telah ciut atau daun, otomatis proses kawin ikan cupang rekan-rekan akan gagal. Kecil kemungkinan betina yang lebih besar dari si pejantan bisa untuk dikawinkan. Dan adapun kalau kawin pasti hasilnya tidak akan maksimal. Dalam arti telur yang dibuahi sedikit. Faktor yang kedua yaitu tempat. Kenapa tempat? Karena tempat yang cenderung dengan kebisingan atau suara-suara langkah kaki di lantai akan sangat mengganggu proses ikan cupang yang sedang kawin. Ikan cupang akan sering kaget oleh suara-suara teriakan maupun langkah kaki di lantai ataupun benda-benda jatuh yang dapat membuat ikan cupang terkejut. Hal ini dapat membuat ikan cupang rekan-rekan gampang stres pada saat proses kawin sehingga gagal kawin. Maka dari itu, carilah tempat yang agak tenang dan jauh dari jangkauan ataupun kebisingan. Contohnya misalkan di rumah kalian ada anak-anak. Pastinya dalam keseharian anak-anak di dalam rumah saat bermain akan berlarian ke sana dan ke sini, belum lagi lari-larinya itu sambil teriak. Itu pasti akan sangat mengganggu proses kawin ikan cupang rekan-rekan. Apalagi sampai mainannya lato-lato. Lanjut ke faktor yang ketiga. Terlalu sering membuka tutup wadah ikan cupang yang sedang kawin karena penasaran. Hal ini juga yang sering saya alami saat pertama mengawinkan ikan cupang. Ikan cupang yang sedang kawin akan sangat terganggu dengan kedatangan Anda saat membuka tutup wadah, apalagi sampai menyalakan cahaya senter. Ikan akan mudah stres dan alhasil proses perkawinan akan gagal. Dalam hal ini, seharian itu Anda mengeceknya terlalu sering sampai lebih dari 5 kali sehari. Saran saya, agar pengecekannya itu dilakukan 1-2 kali saja sehari, yaitu pada pagi dan malam hari, karena biasanya proses perkawinan ikan cupang itu berlangsung di waktu sore ataupun dini hari sekitar jam 3 pagi ke bawah. Itu menurut pengalaman saya pribadi ya. Lanjut ke faktor berikutnya. Ikan cupang betinanya belum full telur. Kalau telurnya belum full dan juga matang, otomatis ikan cupang betina rekan-rekan tidak akan mengeluarkan telur atau sulit untuk bertelur.
Saya pernah loh dibohongi salah satu reseller ikan cupang yang nakal. Di salah satu aplikasi belanja online nih, yang jual betina vol telur, padahal induk betinanya itu habis di breeding baru, dijual. Alhasil 1 minggu, setelah sampai lalu saya breed ternyata gagal. Setelah saya telusuri, ternyata ikan itu tidak ada telurnya dan habis di breeding. Kok jatuhnya malah curhat? Jadi, pastikan dulu ikan betina rekan-rekan vol telur dulu barulah dikawinkan atau di breeding. Faktor yang kelima, yaitu faktor air yang terlalu rendah sehingga menyulitkan ikan cupang yang sedang kawin sulit untuk melingkar. Apalagi yang di breeding adalah jenis ikan cupang giant maupun half moon. Ingat, pada prinsipnya ikan cupang dalam proses perkawinannya mereka itu saling melingkar dan berputar. Jadi, apabila airnya terlalu rendah, itu akan sangat menyulitkan keduanya untuk melakukan proses perkawinan. Sekurang-kurangnya air yang berada di dalam wadah lebih dari 8 cm. Dan faktor yang keenam, menurut saya pribadi, dikarenakan antara ikan cupang jantan dan betina memanglah tidak berjodoh. Apabila dalam kurun waktu 4 hari dalam proses perkawinan belum adanya telur, maka sebaiknya kedua ikannya diangkat. Selanjutnya gantilah salah satunya. Entah si betinanya yang mau diganti atau si jantannya yang akan diganti dengan indukan yang lain. Selanjutnya dalam penjodohan berikutnya dengan ikan lain. Sebaiknya air di dalam wadah juga harus diganti dengan yang baru agar supaya burayak yang nantinya jadi memiliki air yang sehat dan bersih dari gangguan parasit. Lanjut ke faktor yang ketujuh, yaitu faktor usia. Ikan cupang yang dikawinkan, di mana usianya sudah terbilang tua, biasanya sudah tidak produktif lagi, baik dari si jantan maupun si betinanya. Ketika membeli ikan cupang untuk dikawinkan, hendaknya ditanya terlebih dahulu kepada penjualnya berapa usia ikan cupang yang hendak dibeli tersebut. Waktu relatif yang paling bagus untuk ikan cupang kawin berkisar di antara 5 bulan sampai 8 bulan. Itu menurut pengalaman saya lagi ya. Dan faktor yang kedelapan, yaitu saat dikawinkan ikan cupang kalian wajiblah dalam keadaan sehat. Apabila ikan cupang kalian tidak dalam kondisi sehat, maka pastilah ikan cupang tersebut akan sangat sulit untuk kawin dan bahkan tidak mau kawin dikarenakan kondisi yang kurang fit atau sehat pastinya. Itulah beberapa faktor yang dapat membuat ikan cupang kita gagal kawin. Apabila teman-teman punya pendapat lain, silahkan masukkan di kolom komentar biar kita bisa saling berbagi. Mohon maaf bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Sesungguhnya kami tidak ada unsur menyinggung atau menjatuhkan. Channel ini kami buat untuk teman-teman yang baru bergabung di dunia percupangan. Jangan mudah menyerah, sesungguhnya kegagalan itu awal dari keberhasilan, intinya jangan kapok untuk mengulang. Kami pribadi juga masih baru dalam dunia percupangan, tapi tidak menyerah dengan berbagai kegagalan. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ya. Biar kita lebih semangat lagi dalam membuat konten dan berbagi pengalaman tentunya.
Sekian dari kami Abid Tafis dan salam satu hobi. Majulah percupangan Indonesia.